telepon. Yuk. Sebelum saya menyampaikan semangat, saya minta untuk Madrasah Aliyah itu bergeser ke samping Madrasah Sanawiyah. Silakan dimulai. Langsung bergeser ke Sanawiyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Malinau beserta seluruh sivitas akademika dan anak-anak Madrasah Sanawiyah. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan juga adalah para tenaga pendidik yang berada di Madrasah Aliyah dan anak-anak Madrasah Sanawiyah yang Madrasah Aliyah yang bisa hadir dalam kesempatan pelaksanaan upacara bendera pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023. Dan tentu yang paling utama dari kehadiran kita ini adalah mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan fisik kita dan juga kesehatan rohani kita, sehingga kita bisa berkumpul memulai hari ini dengan pelaksanaan apel pagi. Jadi kalau apel pagi itu sebenarnya adalah kesiapan. Kita siaplah kita keseharian ini, ya, baik mulai hari ini kemudian sampai dengan hari Jumat, katakan begitu, kita siap melaksanakan seluruh aktivitas kita di dalam pendidikan kita, ya, baik di Madrasah Sanawiyah maupun di Madrasah Aliyah. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang kedua, ya, kita tetap harus merasa optimis, ya. Itu yang harus ditumbuhkan dalam memasuki kegiatan kita di keseharian itu. Walaupun kita masuk dalam kegiatan pendidikan murni, ya. Artinya kita siap mempersiapkan diri untuk menerima transfer ilmu pengetahuan, ya, secara klasikal, ya. Namun juga kesiapan itu menyangkut kepada sesuatu yang bersifat spiritual. Jadi kalau fisik itu secara murni menerima pelajaran, ya, dari guru kita masing-masing,
Tapi secara rohani sebenarnya kita juga harus siap untuk menerima ya, perkenan atau ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rangka kita menerima anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilmu pengetahuan. Jadi kita memandangnya selalu dari dua sisi, tidak bisa memandangnya itu dari satu sisi saja. Kalau terlihat ini, yang terlihat ini adalah fisiknya. Ya. Ini anak sanawiyah, misalnya seragamnya adalah putih biru, itu fisik. Kalau ada sanawiyah putih abu-abu, itu fisik saja. Artinya yang bisa kita lihat secara fisik, secara kasat mata. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi spiritual, maka sebenarnya antara sanawiyah dan asli tidak ada perbedaan. Karena semuanya ini dalam rangka menerima masukan. Ya, jadi ilmu pengetahuan itu bukannya bersifat fisik, tapi juga bersifat spiritual. Bahkan yang spiritual itu memang lebih banyak menentukan daripada yang sekedar bersifat fisik. Kalau di dalam dunia pendidikan, katakanlah pendidikan psikologi ya, atau ilmu jiwa, itu kecerdasan emosi itu masih berada di bawah satu titik dari kecerdasan spiritual. Jadi kalau di Indonesia kita berbicara tentang pendidikan, itu penekanannya itu terlalu banyak kepada peningkatan kecerdasan emosional. Katakanlah pelajaran seperti matematika, ya, seperti bahasa, ya, matematik, linguistik, dan sains. Semuanya itu bersifat emosional. Tapi dalam perkembangan saya kira banyak menentukan. Kita hanya mau jadi seperti apa itu tidak banyak ditentukan orang itu. Bahkan sebagian orang tua itu mengeluh. Kalau pelajaran di sekolah itu hanya diberikan dalam bentuk emosional, kecerdasan emosional saja. Istilahnya adalah emotional quotient. Dan itu banyak dikeluhkan oleh para tenaga ahli di dalam pendidikan bahwa hasil emotional quotient itu tidak menjamin eksistensi kita nanti pada saat kita sudah masuk dalam dunia pekerjaan. Nah, sementara yang harus ditekankan sebenarnya itu adalah spiritual quotient atau kecerdasan spiritualnya. Nah, makanya oleh sebab itu madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah juga itu adalah perpaduan ya, pelajaran-pelajaran yang bersifat linguistik, matematik, dan saintifik itu dengan pelajaran-pelajaran rohani. Rohani itu adalah madrasah itu sendiri dalam bentuk pelajaran-pelajaran seperti Al-Quran hadis, ya, akidah akhlak, dan juga praktek-praktek sholat atau praktek-praktek ibadah. Itu yang ditekankan kepada spiritual quotient-nya. Kenapa harus seperti itu? Karena begini, ya, kesadaran seperti ini harus ditanamkan dari sejak dini, ya, dan juga kepada kita para pendidik harus paham bahwa perimbangan antara kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual itu belum bisa dirasakan hasilnya. Makanya nanti saudara akan mendapatkan kurikulum anti korupsi. Kalau mau panjang kurikulum anti KKN. Kalau korupsi ya salah satu saja. Tapi kalau KKN sudah masuk nepotisme segala macam itu. Ini memang tidak pernah sempurna. Sebuah kebijakan tidak akan pernah sempurna, kecuali harus melalui tahap tertentu untuk menjawab persoalan yang sebenarnya. Ya. Nah, pendidikan anti korupsi itu sebenarnya apakah salah
pelajaran matematika misalnya atau bahasa kita berikan di sanawiyah, di aliyah, tidak sama. Tetapi hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, oleh sebab itu madrasah itu dikonsep supaya hasilnya itu bisa menjawab tantangan yang bersifat spiritual. Kalau pendidikan psikologi, ya, maka tantangan yang harus dijawab itu adalah tidak melakukan kesalahan atau tidak melakukan dosa. Itu dia. Kekerasan itu kan dosa. Di mana letak dosanya? Kau perhatikan dulu. Letak dosanya adalah mencederai harapan masyarakat umum. Masyarakat umum itu tidak mau kalau uangnya diambil, digunakan untuk kepentingan di luar dari masyarakat itu. Itu dia. Itu prinsip. Kenapa masih masuk ke sekolahan? Kenapa harus masuk ke madrasah? Karena di masyarakat itu dirasakan seperti itu. Ya. Nah, kami madrasah itu coba inisiatif, ya, selain pelajaran formal secara klasikal, tapi juga pendidikan rohaninya harus digali lebih dalam. Ada karena praktek-praktek ibadah di dalamnya. Sholat berjamaah, anak-anak dididik untuk membaca Al-Quran, anak-anak dididik untuk bisa membawakan materi ceramah. Seperti itu. Jika nanti begitu dia keluar dari pendidikan itu menjadi sebuah hasil yang bukan hanya secara fisik, tapi juga bisa dirasakan secara rohani. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, misalnya kalau kita tarik secara luas, masalah kita, ya, negara kita, ya, saya tidak menyebutkan secara langsung, ya, banyak sekali kita temukan kasus-kasus korupsi, ya kan? Makanya KPK berkepentingan dengan masalah itu. Banyak sekali kita kasus-kasus nepotisme, ya, kolusi, segala macam, kerjasama, melakukan dosa, kerjasama merugikan orang lain, itu namanya KKN. Nah, lalu jawabannya di mana? Pertanyaannya di mana letak kesalahan kita? Letak kesalahan kita adalah di pendidikannya. Karena hanya menekankan emotional quotient, tetapi tidak pernah menunjuk spiritual quotient. Nah, saya bersyukur karena sudah bisa melihat anak-anak madrasah aliyah berseragam putih abu-abu, ya kan? Saya yakin suatu saat madrasah aliyah ini akan berkembang bukan hanya dari satu sumber, dari madrasah aliyah saja tidak. Nanti akan berkembang dari sumber-sumber yang lain. Karena pada umumnya orang tua akan merasa bahwa pendidikan agama itu adalah pendidikan agama ya, atau pendidikan yang seutuhnya yang harus diberikan kepada anak didik kita untuk kepentingan masa depan pembangunan bangsa kita. Jadi kalau melepaskan pendidikan agama, maka hasilnya tidak bisa seperti yang kita harapkan. Jadi tolong kepada para pendidik, ya, pada kepala madrasah untuk bisa mensetting pendidikan madrasah ini benar-benar bukan hanya menyentuh pengetahuan, ya, fisik semata atau mempertajam akal saja, tetapi coba jadi ada pelajaran, bukan pelajaran, kegiatan-kegiatan, ya, kalau pelajaran sudah ya kan, diajarkan Al-Quran, diajarkan hadis, segala macam. Tetapi kegiatan spiritual itu harus dipertajam dalam rangka menyimami pengetahuan yang bersifat emosional tadi. Nah, saya kira ini kerja yang tidak mudah, ya, tetapi harus dimulai. Kalau tidak dimulai, maka kita tidak bisa berharap hasil yang baik. Ya. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa. Ya. Saya minta kepada para siswa semuanya, ya, untuk menghormati gurunya masing-masing. Ya. Kenapa? Tanpa menghormati pendidik kita, maka pengetahuan tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Ya. Demikian juga sebaliknya, antar pendidik juga ada pergaulan bersifat menghormati. Kemudian anak-anak itu juga perlu dihormati. Jadi bukan menghormati anak-anak menghormati guru saja, tetapi seorang guru juga pendidik juga harus menghormati anak-anaknya.
karena itu merupakan aset. Ya. Artinya pendidikan yang mementingkan kebutuhan anak, menjawab kebutuhan anak, sehingga kita menganggap bahwa anak ini adalah sesuatu yang siap kita bentuk. Kalau kita tidak mampu menghormati mereka, maka hasilnya tidak akan tercapai. Ini kemudian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya lihat teman kita yang di belakang sudah teringat. Ya. Tapi saya bangga dengan dia. Ya. Walaupun panas, dia tetap berdiri dengan tegar. Ya, itu menunjukkan bahwa kesiapan fisik itu ditunjang oleh kesiapan hatinya. Ya. Ini semuanya harus selalu demikian. Kalau pada saat dia tadi sedikit saya dengar ya, walaupun saya tidak langsung mendengar, tapi ada sampai ke telinga saya, ada yang memeluk anak panas-panas, makanya saya alihkan ke sana. Saya arahnya sendiri tidak menghadap matahari. Kalau saya menghadap matahari, ya kan? Kalau anda semua, ya aku tidak menghadap matahari. Walaupun pagi ini matahari adalah matahari yang bermanfaat untuk tubuh. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh tenaga pendidik yang ada. Kami minta untuk benar-benar bisa mencetak generasi kita ini, baik dalam tingkatan sanawiyah maupun pada tingkatan madrasah aliyah, dan mereka benar-benar menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakatnya dan bisa terbentuk sebagai pribadi yang utuh, yaitu kemampuan ya melakukan atau menerapkan nilai-nilai emosional dan juga menerapkan nilai-nilai spiritual di dalam kehidupannya masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu ta'ala hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembacaan doa. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami. Serta berikanlah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, hingga kelak kami dapat berguna bagi agama nusa dan bangsa ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami seluruh keluarga besar MTS dan Negeri Malinau ilmu yang bermanfaat dan berkah. Serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya setan yang hanya menyengsarakan kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa dan pemimpin kami, baik yang masih hidup maupun yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi